yang kami muliakan Rais Syuriah PCNU Kabupaten Melawi serta Ketua Tanfidiyah, seluruh pengurus MWC dan PRNU, sahabat-sahabat, ibu-ibu muslimat, fatayat, terkhusus tamu istimewa kita siang ini. Ada sesuatu yang unik, Pak. Mohon izin Ibu Camat, namanya siapa? Vivi. Saya mendengar nama Vivi kaget, Pak. Kok mirip mantan pacar saya gitu. Serius, Pak? Ya Allah, apa kamu yang pernah menyakiti hatiku dulu? Ibu Vivi, terima kasih sudah mau hadir membersamai kami siang ini. Tadi ada yang nanya sama saya itu, Pak Kiai, Ibu Vivi itu kalau tidak salah seorang Katolik yang taat. Sebagai seorang Muslim, saya mencintai Isa bin Maryam. Kalau Anda menjadi seorang Katolik, pesan saya cuma satu: imitatio Christio. Faham? Kalau nggak paham kebangetan ini. Ada yang nanya, emang Bu Vivi boleh masuk masjid? Alah, jangankan masuk masjid Bu Vivi, masuk Islam juga boleh, Bu. Ada dua perempuan yang membuat saya kaget tadi. Yang kedua yang mewakili PCNU, Ibu siapa namanya tadi? Astrid. Astrid ya. Saya agak kesel juga sama beliau tadi itu. Awalnya normal, pas bagian nyebut nama saya masalah. Kepada yang terhormat Kiai Haji Jin Muhsin. Ini persoalan, Ibu. Serius nonton, Pak. Kalau yang ceramah jin, yang hadir siapa? Ini pulang-pulang nih sakit hati saya ke Pontianak ini. Ini hampir semalaman nggak bisa tidur, Ibu. Karena kemarin dari sore saya berangkat ke Bengkayang, tadi malam saya ceramah di Sungai Duri sampai jam 11. Kemudian baru nyampe saya jam 10. Panitianya lebih tega lagi. Belum dikasih makan, dikasih mic coba. Tapi itulah NU. Karena NU tidak akan pernah padam semangat yang ada di hati kita semuanya. Karena khidmat kepada NU, tanpa khidmat kepada NU, insya Allah Indonesia ini tidak ada apa-apanya. Indonesia ini hadiah NU, Pak. Bukan NU hadiahnya Indonesia. Jangan kebalik. Indonesia ini hadiahnya NU. Hadiahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang diijazah oleh gurunya Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Al-Maduri. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bingung mau mulainya dari mana ini. Serius ini, Ibu Vivi. Masuk Islam cuma 5 detik, Ibu. Kenapa saya cerita begitu, Bu? Saya ini penutur sejarah. Boleh 2? Boleh. Biasanya KNU istrinya 2, Pak. Kecuali beliau berdua. Saya itu konon, saya oleh teman-teman Nahdlatul Ulama dijuluki singa podiumnya NU Kalimantan Barat. Itu kalau di podium, Ibu, pulang ke rumah kucing anggora, Ibu. Apakah Kiai takut? Enggak. Saya ini macan, Pak. Istri saya singa. Kenapa saya begitu? Saya tertarik kepada firman Allah. Boleh saya sambil berdiri, Pak? Karena semalaman ini saya duduk terus. Ibu Vivi, saya teringat pasasi dalam Injil bahwa Isa bin Maryam yang Anda yakini sebagai the Jesus of Christ
pernah menyatakan, kasihanilah olehmu yang di bumi, maka yang di surga akan mengasihanimu. Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, ar-rahimuna yarhamuhumullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Orang yang hatinya lembut, orang yang hatinya penuh kasih sayang, siapa itu? Dia selalu mengasihani manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Nabi tidak menyebutkan agama, Nabi tidak menyebutkan terminologi apapun, tapi Nabi menyebutkan manusia. Islam itu hadir sebagai agama pembebasan, agar manusia tidak berlaku syirik, tidak menyekutukan Tuhan. Islam hadir sebagai bahasa perdamaian. Maka oleh karenanya kata Nabi kami Muhammad, nanti saya jelasin Ibu, hubungan Muhammad dengan Isa itu di mana, biar jelas. Terus Yerusalem itu punya siapa, nanti saya jelasin. Tapi kalau saya jelasin untuk kuliah S2 biasanya itu butuh waktu lama Ibu. Untuk Ibu gratis, tapi jangan gratis-gratis juga kali. Gini Pak. Maka kata Nabi, kasihanilah oleh kalian yang ada di bumi ini, maka Allah zat yang ada di langit akan mencintai dan mengasihi kalian semuanya. Apapun agama kita, iman kita apapun hari ini, tidak usah diperdebatkan. Persoalan iman itu urusan masing-masing. Quran sudah menegaskan, lakum dinukum. Ya agama Anda, agama saya. Yang belum selesai itu satu Ibu Vivi, persoalan kemanusiaan. Anda punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Kecamatan Blimbing ini. Itu kewajiban Anda. Jangan tepuk tangan dulu Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, berlakulah adil. Yesus membenci ketidakadilan. Islam sangat membenci itu. Bahkan Islam mengingatkan, jangan sampai karena kebencianmu kepada seseorang menyebabkan dirimu tidak berlaku adil terhadap dirinya. Maka perintah Al-Quran, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berperilaku adillah kalian semuanya. Yang jadi presiden adillah, yang jadi gubernur berlaku adil, yang jadi bupati adillah, yang jadi camat Ibu Vivi berlaku adillah Anda. Karena itu perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Anda berlaku adil, bukan hanya Anda bahagia di dunia, tetapi surga sedang menanti Anda. Sederhana ajaran Islam. Maka di hari yang mulia ini, saya bingung juga ini, karena ini dari ibu-ibu dari jam berapa tadi? Jam berapa? Jam 7. Berarti ceramahnya juga sama 7 menit saja. 7 menit 7 jam. Biasanya berapa menit kalau di sini Pak? Biasanya berapa? 2 jam. Saya ceramah di Singapura cuma 50 menit Ibu. 50 menit. Di Malaysia 1 jam 5 menit. Di Brunei 1 jam. Di Uzbekistan saya ceramah 1 jam. Di Jepang saya cuma 1 jam 10 menit. Ceramah ke Melawi minta 2 jam. Saya khawatir ini tidak sesuai aplikasi malah nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bicara tentang Isra-nya dulu Ibu. Kenapa Al-Quran menyebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ayat ini diawali dengan kalimat tanzih. Subhana, maha suci Dia yang ada di sisi arasnya, yang ada di arasnya. Yang dimaksud yang disucikan itu hatimu dari syak wasangka, dari prasangka buruk terhadap Allah.
Karena yang Allah mau ceritakan itu peristiwa besar. Bangsa Israel, ya, halo Ibu, halo semuanya. Ada yang Ibu benci nggak hari ini? Ada yang Ibu benci nggak hari ini? Pak, ada yang Bapak benci nggak hari ini? Bual. Ibu pernah benci sama suami? Pernah. Yang mana itu? Mana suaminya? Pak Imam Suparyo. Jangan terlalu merawat kebencianmu. Kapan terakhir minta maaf sama suami? Yang jelas Lebaran. Ibu Indri, Ibu Astrid, kapan minta maaf terakhir sama suami? Semalam. Salahmu apa? Yuk Bu, kalau boleh milih, mending suami mati duluan apa Ibu? Ibu Pipi, mending Ibu meninggal duluan apa suami? Yalah gayamu itu loh. Ya kalau orang suruh milih, mending suami mati duluan apa istri? Sama-sama Kiai. Dari mana? Manusia itu kalau dikasih yang enak dia berkata Rabbi akraman, Allah sedang memuliakan hidupku. Ketika pangkatnya naik dia berkata Rabbi akraman. Ketika jadi seorang camat dia berkata Tuhan terima kasih engkau sedang meninggikan derajatku. Ketika dia menjadi seorang pimpinan dia berkata ya Allah ya Rabb engkau sudah menaikkan derajatku. Yang ngerasa dirinya hari ini bos sawit, halo bos sawit. Yang sawitnya hari ini harganya 3.500, pasti berkata Allah maha baik. Tapi besok ketika sawitmu turun 2.200, apa yang kamu ucapkan? Allah tak baik. Dia akan berkata Rabbi ahanan, Allah sedang menghinakan diriku, Allah sedang menurunkan derajatku. Padahal belum tentu ketika jabatanmu semakin naik, pada saat itu kedudukan dan kehormatanmu juga mulia di hadapan Allah. Boleh jadi kemuliaanmu ketika engkau sedang dalam keadaan susah. Ketika susah engkau dekat kepada Allah. Ketika dalam keadaan bersedih dia dekat kepada Allah. Ketika dia dalam masalah dia dekat kepada Tuhannya. Tapi apakah ketika derajatnya semakin naik, rezekinya bertambah, bisnisnya semakin bertambah, apakah dia berkata kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, belajarlah kepada Sulaiman alaihissalam. Sulaiman ketika diberikan jabatan oleh Allah, jadi seorang nabi dan rasul, jadi seorang raja, menjadi orang kaya. Yuk, mana Haji Sianto? Ada Haji Sianto? Oh iya. Pernahkah Haji Sianto ketika bisnisnya sedang berkembang berkata kepada Allah, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah fadilah dari Allah. Harga sawit semakin naik, hartaku semakin bertambah. Ini adalah ujian dari Allah. Apakah aku bersyukur kepada Allah atau malah aku kufur kepada Allah? Ketika jadi camat, katakan kepada Tuhanmu, terima kasih Tuhan, tapi ini adalah kelebihan darimu. Aku sedang diuji. Apakah aku bersyukur atau malah aku mengkhianatimu? Faham? Faham? Kalau sudah faham, wabillahi taufik wal hidayah. Ya apalagi Pak? Ada yang penting paham gitu. Yuk kita belajar sejarah sebentar. Ini belajar sejarah kenapa sholat itu menjadi penting. Sholat yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati fase-fase yang panjang. Nabi berangkat dari Masjidil Haram Makkah menuju Al-Aqsa Madinah, Al-Aqsa di Palestina atau di Israel. Ada yang tanya, Israel itu siapa?
Silakan nanti pulang buka Injilnya. Saya cuma mengingatkan Anda saja. Umat Islam menyebutnya Ibrahim, Anda menyebutnya Abraham, Yahudi menyebutnya Avram. Abraham, dia punya istri namanya Sarah. Sarah itu perempuan dari Mesir, punya anak laki-laki bernama Ishak. Yahudi menyebutnya Yitzhak, Anda menyebutnya Ishak. Ishak punya anak laki-laki bernama Yakub, Anda menyebutnya Jacob. Jacob itu diberi nama Israel dalam bahasa Ibrani. Kenapa menggunakan Ibrani? Karena bahasa leluhur Isa bin Maryam itu Ibrani, walaupun kemudian Isa menggunakan bahasa Aramaik atau sering disebut sebagai bahasa Suryani. Saya jelasin pelan-pelan. Ini kalau saya runut ini bisa 2 tahun baru selesai ini. Saya singkat aja hari ini. Yakub diberi gelar oleh Allah Israel. Ezra artinya kekasih, El itu Allah dalam bahasa Ibrani. Punya anak 12 anaknya disebut Bani Israel, yang menjadi nama surah di dalam Quran. Sekarang hitung anaknya Yakub. Yakub punya anak 12. Ada yang namanya Yusuf yang menjadi nabi. Abangnya Yusuf namanya Levi. Oleh orang Eropa dijadikan nama celana jeans. Kurang ajar orang Eropa itu. Itu namanya Levi. Di dalam bahasa Ibrani disebut Levi. Kemudian oleh orang Eropa disebut Levi's. Itu nama anak Nabi, abangnya Yusuf. Levi punya anak Imran. Ini karena yang hadir ada yang non muslim, Pak, biar jelas ini. Imran punya anak 2 jadi nabi. Pertama Moses, yang disebut Musa di dalam Quran, dan adiknya Moses itu bernama Harun, sering disebut sebagai Yitro. Kalau keliru Ibu Vivi tolong dikritisi, karena mungkin daya ingat saya yang agak lemah ini. Tapi biar jelas apa hubungannya antara Kristen dengan Islam, nanti di ujungnya ketemu. Sekarang ini kan bicara sholat. Ini sejarah sholatnya dulu. Nah sekarang adik abangnya Yusuf namanya Yehuda. Yehuda punya keturunan nomor 6 dan nomor 7 namanya Isyaiyah. Isyaiyah punya anak namanya Daud. Ibu Vivi menyebutnya David. Daud punya anak namanya Sulaiman alaihissalam. Ibu Vivi menyebutnya the King of Salomo. Sulaiman punya 2 anak, tapi tidak ada yang jadi nabi, Pak. Jangan aneh, oh dia anaknya ustadz, kenapa nggak sholat? Biasa aja kali. Karena nabi belum tentu punya anak nabi. Contoh Nabi Nuh. Yang mengkhianati Nabi Nuh siapa? Anaknya. Yang tidak beriman kepada imannya Ibrahim siapa? Ayahnya Azar. Yang tidak beriman kepada kenabian Rasulullah Muhammad, pamannya Abu Lahab. Terus yang mau saya sampaikan, Isaiah punya anak namanya Daud. Daud punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman punya anak namanya Harum-an dan Harum-em.
yang menjadi raja di Israel bagian utara dan selatan, turun punya anak keturunan nanti bernama Imran, yang menjadi nama surah di dalam Al-Quran, surah Ali Imran. Imran menikah dengan seorang perempuan bernama Hana. Hana melahirkan seorang anak gadis yang bernama Maryam, yang Anda menyebutnya sebagai the Virgin of Maria. Punya anak laki-laki, dalam Quran disebut sebagai Isa bin Maryam, dan Anda juga menyebutnya sebagai Isa putra Maryam. Kenapa ini, Pak? Ada 3 agama besar yang bersumber dari tauhid, Pak. Yahudi, Nasara, dan Islam, yang akarnya adalah monoteisme, mengajarkan tentang ketauhidan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sedang berdampingan dengan Ibu Fifi. Quran mengingatkan untuk menyayangi Ibu Fifi. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu. Ada orang yang begitu dekat kasih sayangnya kepada siapa? Kepada orang Islam. Siapa mereka? Mengatakan dirinya qalu inna nasara. Kami adalah orang-orang Nasrani. Jadi Indonesia hari ini diberkahi oleh Allah karena ada Nahdlatul Ulama, di mana kiai dan ulama Nahdlatul Ulama yang begitu luar biasa, begitu luas dan luas memahami Al-Quran, bahwa menghormati perbedaan iman adalah keniscayaan, menjaga perbedaan adalah bagian dari bentuk kasih sayang Allah. Persoalan iman tidak usah diurus, tapi bagaimana menjaga keharmonisan bangsa itu adalah lebih penting dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ini mahal, Pak. Ini mahal. Saya berapa kali diundang ke negara-negara lain, bayarnya agak mahal, Ibu. Kira-kira Ibu bawa enggak? Saya kalau di Singapura dibayar cuma 12.000 saja, Ibu. 12.000 dolar, Ibu. Ibu enggak usah 12.000, 1.000 dolar juga saya terima, Ibu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa kiai-kiai NU itu begitu lentur? Ketika bicara iman, bicara akidah paling taat, Pak. Bicara sanad keilmuan jelas. Tapi ketika merawat perbedaan, NU utamanya. Kenapa begitu? Tercermin dari orang yang salat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Itu orang NU yang dimaksud oleh Allah, Pak. Coba kiai sekelas Imam Suparyo menginfakkan hartanya itu untuk NU, Pak. Setelah kata sambutan tadi beliau bisik-bisik, ceramahnya agak panjang, Kiai. Saya jawab, nggak bisa, Kiai, saya kurang sehat karena kecapean dalam beberapa bulan saya keliling Indonesia ini. Tapi ada hal yang menggembirakan. Beliau colek, tenang, amplopnya saya tambah. Nah, pengusaha sawit. Kalau Kiai Imam Rafi'i kurang percaya saya, Ibu. Dari tampilannya kayak orang nggak punya duit gitu. Kalau Haji Sianto malah saya sangat percaya, ya Bu. Nomor saya masih yang lama, Ji. BNI masih aktif kok. Iya. Mandiri juga bisa, Ji. Ya kalau nggak ada, ya sekarang nggak masalah juga sih. Ya ini caranya NU. NU itu adalah wa ibadur rahmani, warga-warga Nahdien, warga-warga muslimat yang ada di Nahdlatul Ulama. Ketika dia berjalan di atas muka bumi, dia tidak pernah menyombongkan dirinya. Anggota DPRD Kabupaten Melawi yang mana? Oh, memang gajinya berapa, Bu? Lumayan nih, Bu, ya.
Bisa buat beli skincare kan? Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang baik, ketika berjalan di atas muka bumi dia menunduk. Maksudnya apa? Tidak pernah menyombongkan dirinya. Nih anggota dewan, enggak. Nih camat, enggak. Tetapi dia menganggap orang lain itu setara. Ada equality, kesamaan, harkat, derajat, pangkat. Itu hanya di hadapan manusia. Yang paling baik hanyalah pandangan menurut pandangan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka jadilah pemimpin yang jujur. Mumpung ada dua pemimpin ini. Jadilah pemimpin yang jujur, yang adil, yang bisa mengayomi rakyat. Kalau memang ada hal yang tidak baik, jangan ambil. Kalau ibu camat mau nada tangan berkas, lihat apakah ini sesuai dengan ajaran Tuhan apa tidak. Apakah Tuhan ini menolak perbuatan ini. Lihat apakah ini melanggar undang-undang apa tidak. Perhatikan dengan baik. Anda bisa menikmati itu hari ini, tetapi konsekuensi yang sangat berat nanti di hadapan Tuhan. Hati-hatilah dengan jabatanmu, karena jabatanmu bisa mengantarkanmu kepada ridho Tuhanmu. Tetapi jabatanmu kalau Anda keliru, Anda bisa terjatuh kepada derajat yang paling rendah di sisi Tuhanmu. Maka hati-hati ketika berjalan di atas muka bumi, dia menunduk. Ada orang yang memperolok dirinya, dia tidak menghiraukan. Dia ketika ada orang memfitnah, dia selalu berkata, ya Allah ya Rabbi, terima kasih Tuhan, masih ada orang yang membenciku. Kalau ada orang yang menghujatmu, biasa. Ibu anggota dewan, nggak usah menghiraukan itu. Teruslah terus berjalan selagi Anda tidak melanggar hukum Tuhan. Ibu camat, kalau Anda mau mengambil kebijakan, jangan melanggar aturan Tuhanmu dan jangan melanggar undang-undang, karena itu akan mempunyai efek buruk. Kita bisa selamat. Bagaimana dengan keturunan kita? Maka berhati-hatilah dengan jabatan yang sedang kita emban. Sebagai seorang muslim, Allah menyebutkan walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Kenapa orang-orang itu hatinya baik dan lembut? Karena dia senantiasa menjaga sujudnya kepada Allah. Yang Nabi pernah sebutkan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Bu, ibu, kalau punya masalah jangan cerita sama tetangga nggih, tapi cerita kepada Allah. Kalau tetanggamu benci, enggak usah dihirau, biarkan saja, enggak usah dilawan. Saya mau tanya sama ibu anggota dewan dulu. Ibu, misalnya ibu ini baik nih sama ibu yang sebelah pakai kacamata. Ya, ibu baik sama ibu Astrid. Balasannya apa? Baik. Kalau ibu berbuat baik, berarti balas baik. Bagaimana kalau yang di sebelahmu itu jahat? Balas baik juga. Marah-marah tiap hari, tiap ketemu marah-marah. Apa balasan ibu? Biarkan. Seminggu, 2 minggu, sebulan. Ibu camat, kalau ada rakyat marah-marah sama ibu 1 minggu, ibu tahan? Apa balasan ibu? Senyum ya bu ya, tapi nahan dongkol. Kata Pak Kiai kemarin senyumin aja, tapi hatinya BLT aku tahan nih. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Duh, saya cuma ngingetin bahasanya Isa bin Maryam. Mumpung ibu hadir, silakan buka tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bukan ibu yang buka ya, kiai yang di sono. Apa kata Isa bin Maryam? Laisal ihsan an tuhsina liman ahsana ilaika wa kadzalika mukafa'ah. Innamal ihsan an tuhsina liman asaa ilaika. Kalau ada orang berbuat baik dibalas dengan baik, itu hanya kebaikan biasa.
Ibu camat jadi baik karena tetangganya baik, itu biasa. Tetapi kebaikan yang paling baik adalah ketika ada orang yang membencimu, engkau malah membalas dengan kebaikan. Ada orang yang mencelamu, engkau balas dengan doa yang baik. Ya Allah, tetanggaku selalu mencelaku, ya Allah, tetanggaku selalu memfitnahku, ya Allah. Karena aku ini muslimat NU, aku sabar, ya Allah. Dapat 2 bulan normal, dapat 3 bulan mulai penyakit abnormal. Malamnya tetap sujud sama Allah, ya Allah, sudah 3 bulan aku difitnah sama Ibu Siti, ya Allah. Tapi aku sabar, ya Allah. Sekarang aku serahkan kepadamu, ya Allah. Urus Ibu Siti, ya Allah. Mati secepatnya juga nggak apa-apa, ya Allah. Ya bukan ngoten atuh Ibu. Halo Ibu, ini ada yang dari Jawa Barat? Ayah orang Pasundan tuh? Coba cing, orang Sunda mana? Halo orang Pasundan mana? Ti mana ya teh? Ti Subang? Asli Subang. Kenapa terdampar di sini? Oh gitunya. Gening ser orang Sunda di dia teh. Pun gantian. Ada orang Madura? Nggak ada. Beda Madura? Beda sekemah. Setung deh. Lah kalau yang Jawi mau patah nih. Orang Awak ada, orang Awak. Orang Padang. Indah do. Oh kalau Dayak banyak ini. Saya biasa pakai bahasa Kanayan nih Bu. Ya. Kalau Ibu bukan Kanayan mungkin. Hah? Oh suami yang Kanayan ya. Oke. Jadi ini sudah lama ini senampaknya saya ceramah ini. Kenapa? Baru 10 menit. Jamnya sampean mati kayaknya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang salat hatinya baik, pikirannya baik, tindakannya baik, mau dimusuhin seperti apapun dia tidak pernah marah, dia mengembalikan itunya kepada Gusti Allah. Dia tidak segera kemudian mengeluarkan kata-kata buruk, walaupun dia difitnah, walaupun dihina, walaupun dia dicaci, dia mengembalikan semua persoalan hidupnya semata-mata karena Allah. Oleh karenanya di hari yang berbahagia ini, di hari ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-100 dalam hitungan miladiah, marilah kita kembali sebagai hamba Allah yang baik, yang senantiasa taat kepada perintah Allah, patuh kepada ajaran agama, patuh kepada ajaran dan maksud kami patuh kepada undang-undang negara. Karena negara Indonesia kita doakan mudah-mudahan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga bangsa ini menjadi bangsa yang gemah ripah loh Cinawi toto tentrem kerto raharjo. Dengan catatan kita sekarang kembali kepada konsep-konsep Al-Qur'anul Karim. Bagaimana hubungan kita dengan Allah kita jaga sebaik-baiknya. Jika salatmu baik, hidupmu baik. Jika salatmu baik, rezekimu baik. Jika salatmu baik, Allah jadikan akhiratmu baik. Jika salatmu baik, Allah akan memperbaiki semuanya. Maka mulai hari ini monggo kulo kali panjenenganipun sedanten, monggo jaga ibadah, jaga salat, jaga hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah sudah dijaga, Allah akan menjaga semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena NU ini bukan rata-rata santri. Ini kan santri semua insyaallah ini. Santri nggih. Mudah-mudahan ilmu yang dari pesantren bisa diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Banggalah menjadi santri, sebab Indonesia ini merdeka karena para kiai, ulama serta santri yang ada di pondok pesantren. Maka karena adanya santri dan kiai serta ulama pondok pesantren, Indonesia ini merdeka. Maka tepuk tangan untuk para kiai dan ulama pondok pesantren. Boleh saya duduk?
Dulu ada cerita ibu. Ini airnya mana ini mas? Kok botol semua ini? Waduh mas, kena zong saya mas. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi besok-besok jangan ngundang kayak gini mas ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu ada santri lugu pak. Kenapa kursinya nih pak? Wah ini harus diperbaiki ke Imam Suparyo ini. Dulu ada santri lucu ibu, nyantri 5 tahun tapi nggak bisa ngaji. Santri yang lain udah pinter baca kitab, dia malah baca Quran aja nggak bisa. Tapi yang didengarkan satu, dia selalu taat dan patuh kepada gurunya. Suatu hari santri ini sakit, namanya Abdullah. Abdullah ini didatengin sama kiainya. Dul, iya kiai, kabarnya kamu sakit ya? Inji kiai. Sakit apa? Demam kiai. Sudah berobat? Sampun yai. Obatnya? Sudah diminum? Sampun. Tapi nggak sembuh? Dereng kiai. Ya udah, sudah berapa hari kamu sakit? Sudah 2 minggu kiai. Udah. Ambil air. Bawa air pakai gelas. Ya namanya patuh sama guru ibu camat. Dibawalah gelas. Pegang. Saya doain kata kiainya. Ikuti bacaan saya. Yang namanya santri ini kan lugu pak. Tapi percaya sama gurunya. Ikuti bacaan saya dulu. Nggih yai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. T PT ikut. Nek urip nek mate. Kalau bahasa Indonesia begini bu, kata gurunya ikuti bacaan saya. T PT. Kalau hidup ya hidup, kalau mati ya mati. Minum, diminum bu. Atas izin Allah besoknya sembuh. Seiring berjalannya waktu, kok tiba-tiba kiainya sakit. Setelah 5 bulan kiainya sakit, berobat ke sana kemari nggak sembuh pak. Sampai minta subuh sama ke Imam Suparyo nggak sembuh. Sembuh nggak sembuh, malah gatal-gatal yang keluar. Setelah 2 minggu nggak sembuh, muridnya yang tadi itu datang pak. Pengen ngobatin gurunya. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Siapa? Abdullah kiai. Waduh, masalah ini kata kiai. Apa dul? Saya dengar pak kiai sakit. Iya. Sudah berobat kiai? Sudah. Sampun ke dokter? Sudah. Belum sehat kiai? Belum. Gimana kalau saya doain kiai katanya. Maksudnya dulu kan saya sakit, kiai ngobatin saya. Ya sekarang giliran saya ngobatin kiai. Caranya ambil gelas. Kiainya suruh ngambil gelas. Loh, kok aku yang disuruh Kan dulu perintah kiai seperti itu. Yang namanya ilmu ya sanadnya mesti jelas. Ya seperti ini. Terus bawa air. Karena kiainya pengen sembuh, pegang. Ikuti bacaan saya. Ya apa Ya itu yang dulu. Zaman rumian nih loh. Ikuti bacaan saya kiai. Ya yang penting sembuh. PT.
Nek urip-urip, nek mati-mati. Ya ikut Kiai. Masa dulu? Iya ikut. Pakai sembur? Iya Kiai. Enggak usah dul, bil aku sembur sendiri dulu. Atas izin Allah besoknya sembuh. Makanya doa ini mulai besok bisa dibaca sama ibu-ibu. Oke. Takutnya besok ibu camat gerah. Takutnya ibu camat kurang sehat, Ibu. Ini sudah saya ijazahkan semua. Ibu nggak perlu capek-capek datang ke dokter, tinggal datang ke jamaah masjid nih gitu, Masjid Al-Falah. Doanya cuma PT. Nek urip-urip, nek mate-mate, aman Ibu. Insya Allah dapat seminggu, Ibu datang gatal-gatalnya. Nah persoalannya di mana Pak? Bukan masalah doa yang sedang dibaca, tapi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikan, innallaha la yaqbalu du'a biqalbin qasi. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima doa siapapun kalau hatinya masih keras, hatinya boten yakin, hatinya tidak percaya kepada Allah Tuhannya. Sama dengan orang salat, bukankah fungsi utama salat itu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fungsi utama salat mencegah manusia, menjauhkan manusia dari perbuatan buruk, perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa ada orang yang salat masih korupsi? Halo. Ada yang salat tapi masih suka membenci. Halo. Ada yang seneng salat tapi ngomongin tetangga. Halo. Ibu Suminem, Ibu Pariem, Ibu Mujilah, berhenti ngomongin tetanggamu. Nggak usah ngomongin tetangga. Iya Pak Kiai, sudah 1 tahun saya nggak ngomongin tetangga. Terus ngomongin mertua Pak Kiai sekarang. Pun salatmu itu menjauhkanmu dari perilaku yang buruk. Gak usah ngurusin tetanggamu. Coba nanti tetanggaan sama ibu camat. Ibu camat pakai baju merah, diomongin 2 tahun 6 bulan gak selesai-selesai. Gak usah. Karena Allah sedang melihatmu, Allah sedang menatapmu. Mas Banser, gak usah peduli dengan fitnah orang. Niat kita sama, menjaga agama, bangsa dan negara. Di luaran sana terserah mereka Mas, gak usah dipikirin. Tinggal bagaimana ibu-ibu muslimat NU. Ya waktunya salawatan, ya salawatan. Ya waktunya istighasah, ya istighasah. Waktunya acara kajian, ya monggo. Gak usah mikirin hal yang gak penting. Usia kita semakin dekat, umur kita tidak panjang, kesempatan kita belum tentu besok terulang. Contoh guru kita Kiai Imam Suparyo selalu istiqomah. Saya selalu cerita tentang Kiai Imam Suparyo. Kalau di kabinet Bu, izin Bu, kalau di kabinet beliau itu sama dengan menteri segala urusan nih Bu. Di mana ada NU, di situ ada Kiai Imam Suparyo. Setahun yang lalu saya panggil beliau, ketemu beliau kaget Bu. Rois Suriah itu adalah ketua Dewan Musyawarahnya. Endilalah saya datang, beliau itu malah yang nyuguhin air minum. Sampai saya tanya, bansernya mana? Ini hal yang paling penting, karena NU itu tidak ada lain adalah khidmah, melayani. Maka kalau jadi pengurus NU jangan minta dilayani, tapi harus melayani dan ngopeni umat. Faham? Yaitu sama dengan ibu camat. Pemimpin itu
Sayyidul umam khadimuhum. Pemimpin itu harus melayani ibu, bukan minta dilayani. Tepuk tangan untuk Ibu Camat ini. Insya Allah bulan depan datang pengajian lagi ya Bu ya. Tapi jangan lupa amplopnya agak tebal sedikit Ibu. Kasihan ini yang tukang hadrah ini belum dikasih makan dari tadi Ibu. Belum kasih makannya? Belum. Oh sudah. Ya udah kok belum. Ya udah langsung minta aja sama beliau itu. Camat itu uangnya banyak kok. Ibu Dewan, lah karena panjenengan sekarang kan pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Tetaplah semangat untuk berkhidmat bagi umat. Hadiahnya enggak usah minta hari ini, tapi nanti di hari kiamat, karena insya Allah kita saling bertemu, karena kita sebagai sama-sama hambanya Allah, umatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari yang mulia ini sudah berapa jam saya ceramah, nggak usah lama-lama, karena insya Allah ibu-ibu ini masih ada yang jauh. Ini yang paling jauh dari mana ini? Desanya paling jauh dari mana? Nanga Gebrak. Asli nama kampung itu Ibu. Nama Nanga Gebrak. Artinya apa? Artinya apa Ibu? Nanga itu sungai, gebrak itu berarti yang gebrak meja itu. Mudah-mudahan langkah kakinya yang jauh-jauh dari Nanga Gebrak dihitung sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya dilembutkan oleh Allah, amin. Semakin menjadi hamba Allah yang taat, amin. Menjaga salat, amin. Menjaga sujud, amin. Dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Sebentar lagi Ramadan. Oke, sebentar lagi Ramadan. Di hari ulang tahun NU yang ke-100, alhamdulillah berapa hari ke depan kami akan memasuki bulan Ramadan. Kita akan bersama-sama hadir di antara bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya, Allah berkahi usia kita, amin. Dan Allah pertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tapi bapak-bapak, karena kebiasaan ibu-ibu itu Ramadan itu kan luar biasa. Selain memang senang puasa, ibu-ibu muslimat itu juga senang ibadah ghair mahdhah. Tadarrus Quran, qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan amal solih. Yang enggak boleh lupa Bapak, kalau sudah tanggal 21 Ramadan, kalau istri Bapak sudah tidak mau datang ke pasar, jangan senang dulu, alamat musibah akan datang. Karena sekarang Ibu, gak perlu ibu-ibu muslimat datang ke pasar, karena pasarnya yang datang ke rumah Ibu. Suatu hari tanggal 21 Ramadan, saya bilang sama istri, Mi, ini sudah hampir selesai Ramadan. Saya ngomong sama istri, kenapa Umi nggak ke pasar? Siapa tahu mau beli baju baru untuk sholat Id, untuk datang ke rumah tetangga silaturahim. Siapa tahu Umi pengen beli baju baru. Jawaban istri saya, enak Ibu Camat, nggak usah, saya mah yang penting puasa, nggak usah beli baju baru juga, nggak apa-apa. Cus, dingin hati saya Bu. Serius Mi, nggak mau ke pasar? Nggak usah Bi, uang itu pandai nanti kita sedekahkan sama orang lain. Alhamdulillah ya Allah. Mimpi apa istri saya semalam? Itu tanggal 21. Tanggal 22 Ramadan musibah datang. Saya lagi duduk-duduk kayak gini, bapak-bapak depan pintu, datang sepeda motor, cus, paket. Saya datengin tuh pintu. Kenapa Bang? Paket Pak Haji. Paket. Perasaan saya nggak mesen barang. Iya Pak Haji, ini nomornya betul. Komplek Villa Mandiri B19. Namanya siapa? Namanya Ibu Mia Sumiati Zen. Waduh.
bini gue nih. Ya udah nggak apa-apa. Udah bayar bang? Belum. Kok belum? Ini namanya COD. COD itu apa bang? Cash on delivery. Maksudnya bang, bayar di tempat. Allahu Akbar, ya Allah. Kemarin saya sudah puji istri saya, hari ini malah masalah, ya Allah. Berapa bang? 250 Pak Haji. Allahu Akbar. Besoknya datang lagi pak, paket. Siapa lagi bang? Masih Pak Haji, atas nama ibu. 4 hari paketnya 7 ibu. Ya kesel. Paketnya saya umpetin. Coba pak, halo bapak. Halo bapak. Perempuan mana yang gak ngelawan suami pak? Hah, bingung kan? Perempuan mana yang gak ngelawan suami? Jangankan suami pak, Allah aja diprotes pak. Kok bisa pakai? Lihat alisnya. Coba lihat alis ibu-ibu muslimat. Dikasih alis bagus-bagus sama Allah, dicabutin satu-satu, diganti model cicak. Bulu mata udah bagus, dipotong. Diganti apa? Bulu mata anti badai. Allah saja diprotes, apalagi suami, bapak. Akhirnya karena sampai tanggal 27 Ramadan paketnya belum saya keluarin, alisnya istri saya yang awalnya 2 jadi 1 ibu. Saya panggil istri saya, saya panggil istri saya masih sampai sekarang masih istiqomah bu. 26 tahun saya menikah itu saya masih panggil sayang ibu. Halo sayang. Ini anak saya nomor 2. Saya kalau panggil istri sampai hari ini masih sayang. Bukan sepertimu. Ya. Kayak Imam Suparyo. Panggil istri sudah bukan sayang, bune. Saya ngomong gini, Mi, sayang, ayo kita buka bersama. Enggak. Ayo, saya sudah masak. Saya ini biasakan, saya sama istri itu gantian masak ibu. Saya kalau lagi nggak ada kegiatan keluar kota dan negara orang, saya masak di rumah. Kenapa? Karena saya ingin membahagiakan istri saya. Karena saya pernah berjanji kepada Allah Tuhan saya, ketika saya akad nikah, qabiltu nikahaka wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan wa raditu bih. Saya berjanji sama Allah, saya nikahi perempuan ini ya Allah dengan mas kawin sekian, dan aku ridho atas ini semua. Hanya saya bilang sama istri saya, udah makan? Enggak. Ayo nanti sakit. Udah kenyang. Kenyang dari mana? Barusan minum air. Padahal saya udah tahu bu. Wajahnya cemberut seperti itu karena paketnya belum datang. Padahal paketnya saya umpetin. Akhirnya saya bilang begini, sayang, kamu punya temen gak di Jakarta? Ada. Di Bandung? Banyak. Karena istri saya orang Sunda ibu, orang Jawa Barat. Istri saya orang Cianjur. Saya bilang, sayang, kamu punya teman namanya Sopi enggak? Senyum dia. Iya, ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia. Ngakak istri saya bu. Karena memang seperti itulah perempuan. Coba saya tanya, pasti jawabannya sama. Bu, ibu, uang suami uang cakep. Bu Camat, uang suami uang istri, uang istri uang. Nyesel saya ceramah di sini bu.
Perempuan itu nggak mempan dalil, Pak. Kiai Imam Rafi'i itu alim, Pak. Kiai Imam Sunario apa? Imam Suparjo itu alim, Pak. Tapi di depan istrinya nggak ada apa-apanya. Karena dalilnya perempuan cuma satu dari dunia sampai akhirat. Pokoknya dah mati kita, Pak. Perempuan kalau telunjuknya udah begini, Pak, sambil melotot, selesai, Pak. Selesai. Makanya ibu-ibu teruskan semangat itu. Biar suamimu kurus, nggak perlu diet lagi. Tuman gitu. Kalau kita masukin uang, Pak, Bu, kita masukin uang ke bank, ada akunnya. Kita dikasih kartu ATM, masuk ke situ, minta nomor PIN 6 digit, net, selesai. Ngambil 2 juta ya 2 juta yang keluar. Kalau uang sudah masuk sama istri, Pak, minta 10.000, 2 hari 2 malam baru dikasih. Perempuan itu salahnya suami 20 tahun yang lalu diingat. Coba, salahmu apa? Salahmu apa? 20 tahun yang lalu salahnya suami dibaca terus. Coba ibu anggota dewan, kalau sudah marah suami, 20 tahun yang lalu mau diingat. Giliran dikasih uang sama suami tadi pagi lupa. Mas minta duit, kan tadi udah. Kapan? Karena memang Allah memberikan ujian terbesar dan terberat bagi seorang suami. Ujiannya adalah istrimu. Yo, masih cinta sama istri yang seperti itu? Hah? Masih tahan? Masih? Mati duduk, Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ini ngaji coro enu ya seperti ini, Pak. Santai, Pak. Tapi yang penting manfaat. Yang penting ilmunya barokah. Amalkan dalam hidup. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang kemerungsung soal harta benda duniawi. Ya kaya monggo. Kalau ibu suruh milih, Bu, terakhir sebelum saya tutup, ibu mending kaya apa miskin? Miskin apa kaya? Kaya apa miskin? Terima kasih. Jelas. Bukan cuma ibu camat aja yang mata duitan, ternyata ibu juga sama. Nggak apa-apa ibu, karena saya punya tetangga. Saya punya tetangga, yang namanya tetangga itu kan banyak ragam. Mohon izin ibu, saya hidup di komplek dan memang komplit sekali. Saya Muslim, di tangga sebelah kiri saya dia Kristen Tionghoa, di depan saya dia Konghucu, di samping sebelah kanan saya di depan itu Batak Kristen, di samping sebelah kanan saya Konghucu. Tapi kami hidup damai berdampingan, saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Persoalan iman urus masing-masing, tapi bagaimana membentuk kehidupan yang harmoni di antara orang lain, itu adalah tugas kita bersama. Mudah-mudahan teman-teman pengurus Nahdlatul Ulama, mulai dari pengurus cabang, MWC, PRNU, kemudian lembaga serta Banom Nahdlatul Ulama, mampu hadir dan menjaga perbedaan yang ada, karena Indonesia itu ada, Indonesia itu kuat dan tetap selalu kuat karena didasari oleh perbedaan. Maka perbedaan jangan sampai menyebabkan kita bermusuhan. Kita tetap bersama-sama, rukun, guyup, damai dan saling menghargai. Menghadapi bulan Ramadan, mari kita bersama-sama mempersiapkan iman terbaik, mempersiapkan keikhlasan terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan kelak kita digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ingin rasanya saya berlama-lama siang hari ini, tapi memang waktu dan kesempatan yang tidak bisa saya tunda-tunda, karena insya Allah malam ini saya masih harus mengisi di daerah mana itu, saya lupa, di Nangapino, masjid apa? Masjid As-Salihin Nangapino. Insya Allah malam ini, dan insya Allah malam itu, malam ini juga saya langsung pulang Ibu, karena rencana saya juga ada kajian di Sosok, Sanggau. Kemudian saya selesai itu sekitar 2 hari sebelum Ramadan. Saya hanya cuma minta doanya ibu-ibu. Saya punya kewajiban bukan hanya sekedar menyampaikan mawa'idul hasanah atau pesan-pesan keagamaan, tapi saya selalu mengedepankan pesan-pesan perdamaian untuk selalu menjaga sikap tasamuh dan sikap toleran. Karena toleransi adalah merupakan warna dan ciri utama sebuah bangsa besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan benteng terakhirnya saya ingetin, benteng terakhir NKRI adalah Nahdlatul Ulama. Maka tetap istiqamah dalam hal menjaga sebuah bangsa besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih untuk seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama, MWC dan PRNU, dan seluruh ibu-ibu Fatayat dan Majelis Taklim yang hadir pada siang hari ini. Ibu Camat, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah, banyak keliru. Semata-mata saya hanya ingin titip warga muslim yang ada di kecamatan ini. Mudah-mudahan Kecamatan Blimbing menjadi percontohan sebagai tempat yang aman, damai bagi tumbuh dan berkembangnya kehidupan yang dilandasi dengan toleransi yang sangat kuat dan tinggi. Kebenaran pasti datangnya dari Allah, sementara kesalahan karena saya yang bodoh. Jika lain hari dan waktu ada kesempatan, semoga Allah mempertemukan kita kembali di majlis yang berbeda. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.